Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zakir Rifki. NIM 2019 186. Nama saya Amirul Fani, NIM belakang 167. Perkenalkan, nama saya Wardah Sylvia Dewi, NIM terakhir 149. Kami ingin menjelaskan materi kelompok kami yang berjudul Peran Teknologi dalam Sistem Belajar Online. Dalam rangka mencegah meluasnya penularan COVID-19 pada warga sekolah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 yang antara lain memuat arahan tentang proses belajar dari rumah untuk mencegah dan penanganan meluasnya penularan COVID-19. Sekolah sendiri adalah tempat di mana setiap hari terjadi aktivitas berkumpul dan berinteraksi antara guru dan siswa. Hal itu dapat menjadi tempat atau sarana penyebaran COVID-19. Guna melindungi warga sekolah dari paparan COVID-19, berbagai wilayah menetapkan kebijakan belajar dari rumah. Kebijakan tersebut menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari jenjang persekolahan hingga pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta. Pelaksanaan kebijakan belajar di rumah ini dilaksanakan dengan tetap melibatkan pendidik dan peserta melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, di dalam kebijakan pembelajaran jarak jauh ini terdapat permasalahan yang harus segera diatasi. Yang pertama, kendala komunikasi, penyebaran informasi dan materi dalam sistem belajar online, dan bagaimana penerapan teknologi informasi dan komunikasi sebagai solusi pada sistem belajar online atau pembelajaran jarak jauh agar komunikasi tetap terjaga dengan baik sehingga pihak sekolah dan pengajar dapat menyampaikan informasi dan materi dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pemecahan masalah. Metode pemecahan permasalahan yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, permasalahan kendala komunikasi, penyampaian informasi dan materi dalam sistem belajar online. Dalam sistem ini, pembelajaran online pastinya terdapat adanya gangguan komunikasi. Tentunya hal ini akan menyulitkan proses kegiatan belajar mengajar. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat beberapa pengajar menggunakan metode komunikasi secara langsung atau secara lisan. Komunikasi tersebut memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar bisa berkomunikasi dengan baik dan informasi ataupun materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh peserta didik. Di sini peran teknologi untuk mengurangi kendala tersebut sangatlah banyak, karena media online seperti Google Meet, Zoom, dan jenis lainnya bisa digunakan untuk melakukan komunikasi secara langsung. Sedangkan untuk melakukan komunikasi tertulis seperti penyampaian informasi, materi, bisa menggunakan media seperti WhatsApp, Google Classroom, Edmodo, dan jenis lainnya. Sistem pembelajaran ini dilaksanakan menggunakan perangkat personal komputer, laptop, ataupun smartphone yang terhubung ke jaringan internet. Pengajar dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama, menggunakan grup di media seperti WhatsApp, Classroom, dan Edmodo. Bahkan bisa menggunakan website dari sekolah ataupun kampus yang tersedia. Selain itu, pengajar juga bisa
bisa berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan aplikasi Google Meet, Zoom, dan aplikasi sejenisnya sebagai media pembelajaran jika ingin mendapatkan feedback yang cepat dari peserta didik. Dengan demikian, pengajar dapat memastikan bahwa siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang sama, meskipun di tempat yang berbeda. Sedangkan permasalahan yang kedua adalah bagaimana penerapan teknologi informasi dan komunikasi sebagai solusi pada sistem belajar online atau pembelajaran jarak jauh agar komunikasi tetap terjaga dengan baik. Di sini, peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran jarak jauh sangatlah banyak. Teknologi informasi dan komunikasi digunakan sebagai media komunikasi, baik secara lisan ataupun tertulis. Selain itu, teknologi juga bisa digunakan untuk penyampaian informasi seperti pesan-pesan good news ataupun bad news. Penerapan teknologi ini ternyata masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan pembelajaran jarak jauh yang berbasis komputer atau yang berbasis teknologi membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi membutuhkan perhatian khusus, terutama teknologi yang digunakan, jaringan internet yang harus memadai, dan motivasi diri agar dapat mengikuti proses pembelajaran yang bersifat mandiri dengan baik. Sedangkan permasalahan dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran online diantaranya belum meratanya akses internet, mahalnya kuota internet, belum meratanya penguasaan iptek di kalangan peserta didik, dan kesulitan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Hal ini yang menjadi kendala yang ditemui selama proses kegiatan pembelajaran jarak jauh. Tapi untuk mengurangi kendala tersebut, pemerintah memberi beberapa solusi. Salah satunya memberikan kuota gratis kepada siswa atau mahasiswa aktif. Hal ini merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi mahalnya biaya kuota dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Jadi, dengan bantuan tersebut, pemerintah berharap tidak ada lagi kendala dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh ini. Dan saya akan membahas tentang kendala komunikasi, penyampaian informasi, dan materi dalam sistem belajar online. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan yang sehingga sehari-hari, sebab di dunia pendidikan komunikasi dan interaksi yang baik akan menghasilkan hubungan dan kerjasama yang baik juga. Komunikasi yang efektif dalam pembelajaran merupakan proses perpindahan pesan merupakan ilmu pengetahuan dari pendidik ke peserta didik, di mana peserta didik mengerti maksud pesan pendidik dan dapat menghubungkan pikiran dan gagasan secara lisan dan tulis. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada seorang lain sehingga diperoleh agar ilmu diterima dengan baik. Adapun beberapa hambatan komunikasi dalam proses pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan bahasa. Salah satu hambatan komunikasi dalam proses pembelajaran adalah masalah bahasa. Hal ini sering terjadi. Guru dan murid yang berasal dari daerah yang berbeda, misalnya saja itu ada seorang
guru mutasi dari suatu daerah ke daerah lain. Tentunya bukan menimbulkan rasa kesulitan bagi guru untuk berkomunikasi pada muridnya. Ia harus mempelajari bahasa daerahnya tersebut. Seperti itu. Yang kedua, kesalahpahaman. Beberapa murid sering memiliki pemikiran yang berbeda dengan sang guru sehingga terjadi kesalahpahaman. Misalnya saja ketika seorang guru memberikan sebuah permainan yang bertujuan untuk mempermudah pembelajaran kemampuan anak, jadi anak justru malah keasikan bermain dan melupakan pelajaran tersebut. Seperti itu. Yang ketiga, sifat keras kepala. Beberapa murid memiliki masalah pada sifatnya. Misalnya sifat keras kepala yang sering dijumpai, komunikasi yang terjadi dalam proses pembelajaran, nasihat yang diberikan oleh guru. Sifat keras kepala ini biasanya hanya bisa diatasi dengan kesabaran dan lemah lembut dalam berkomunikasi dengan sang murid. Yang keempat, media komunikasi yang buruk. Beberapa sekolah memberikan fasilitas untuk kemudahan dalam mengajar di kelas. Salah satunya fasilitas tersebut dalam intercom yang biasanya digunakan untuk mempermudah suara pengajar lebih mudah terdengar oleh suara murid. Fasilitas ini tentunya akan sangat membantu proses pembelajaran dalam sebuah kelas yang sangat luas yang berisi banyak murid. Namun, jika intercom yang digunakan mengalami masalah, maka komunikasi dalam proses pembelajaran pun akan ikut terhambat. Selanjutnya nomor 5 yaitu dianggap sepele. Hal ini yang menjadi penghambat dalam komunikasi selama proses pembelajaran adalah sikap sepele murid terhadap guru. Sikap sepele yang tidak menghormati guru ini banyak ditemukan pada anak-anak zaman sekarang. Rasa hormat kepada guru yang telah terkikis bisa muncul akibat rasa arogan yang timbul dari kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tua. Ketika orang tua selalu berada di belakang anaknya dalam menyelesaikan masalah, maka akan timbul rasa sepele terhadap segala sesuatu karena merasa semua bisa dikendalikan. Sikap seperti ini akan semakin memperlebar jarak dalam komunikasi antara guru dan murid. Guru akan lebih sulit untuk memberikan nasihat karena takut akan terbalik kepada dirinya. Yang keenam, kondisi fisik. Beberapa murid atau guru yang memiliki keterbatasan fisik tentu juga akan mengalami keterbatasan dalam melakukan komunikasi. Misalnya saat guru atau murid yang memiliki keterbatasan dalam berbicara, maka komunikasi yang terjadi tentu tidak bisa dilakukan. Bagaimana komunikasi yang bisa terjadi? Perlu diperhatikan pula bahwa komunikasi baru akan dapat berjalan dengan baik jika kedua belah pihak mengerti bahasa isyarat. Jika hanya satu pihak saja yang mengerti dan pihak lain tidak mengerti, tentunya hanya akan timbul masalah baru. Yang ketujuh, lingkungan. Hambatan lain yang muncul dalam komunikasi selama proses pembelajaran adalah lingkungan yang tidak mendukung. Sesuatu pembelajaran akan berjalan dengan baik jika kondisi kelas tepat melakukan proses pembelajaran mendukung. Jika suasana justru terlalu panas atau ramai, maka komunikasi tentunya menjadi tidak nyaman dan menjadi terhambat. Membuat suasana kelas yang nyaman dan aman merupakan salah satu faktor lancarnya komunikasi selama proses pembelajaran. Yang ke-8 yaitu tekanan dari pengajar. Sikap guru yang terlalu mendorong murid untuk mengerti setiap perkataan tentu akan membuat murid menjadi tidak nyaman, bahkan enggan untuk melanjutkan komunikasi dengan sang guru. Terkadang guru tidak mengetahui bahwa mereka terlalu menekan murid untuk menjadi seorang yang diinginkan, padahal konsep pemikiran seperti ini akan membuat murid menjadi tidak nyaman. Ubah pemikiran mengenai mengubah anak menjadi pintar dengan mengubah anak menjadi sahabat agar komunikasi yang dijalin menjadi lebih lancar dan nyaman bagi anak. Yang ke-9 yaitu rasa takut. Hal ini berkaitan dengan sikap guru yang mudah emosi sehingga membuat murid mengalami trauma atau ketakutan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan interaksi kepada guru. Rasa takut ini membuat komunikasi menjadi terhambat sehingga proses pembelajarannya pun terganggu.
saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi informasi dan komunikasi sebagai solusi pada sistem belajar online. Dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan, Hasbi menyatakan bahwa dunia pendidikan telah memasuki revolusinya yang kelima. Dan yang pertama terjadi ketika orang menyerahkan pendidikan anaknya kepada seorang guru. Dan yang kedua terjadi ketika digunakannya tulisan untuk keperluan pembelajaran. Yang ketiga terjadi seiring dengan ditemukannya mesin cetak sehingga materi pembelajaran dapat disajikan melalui media cetak. Dan yang keempat terjadi ketika digunakannya perangkat elektronik seperti radio dan televisi untuk mempererat dan meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang kelima, seperti saat ini dengan dimanfaatnya teknologi informasi dan komunikasi mutaakhir khususnya komputer dan internet untuk pendidikan. Ada berbagai jenis dan bentuk teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam pendidikan, antara lain sebagai siaran televisi pendidikan. Dari berbagai jenis dan bentuk teknologi komunikasi yang ada, siaran televisi atau TV merupakan media yang sangat ampuh dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat secara serempak. Siaran TV juga mempunyai daya jangkau yang luas dan mampu meniadakan batas wilayah geografis, sistem sosial, politik, dan budaya masyarakat pemirsa. Media televisi sebagai media komunikasi sangat efektif dimanfaatkan untuk penyiaran program-program pembelajaran secara nasional agar dapat memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan meningkatkan efektivitas pendidikan. Setiap teknologi tentu mempunyai dampak. Dampak teknologi komunikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dampak positif dan negatif. Untuk dampak positif teknologi komunikasi yaitu yang pertama, bidang teknologi memberi kemudahan dan kenyamanan bagi transaksi bisnis sehingga mempunyai fungsi vital dalam gerakan perekonomian dari hari ke hari. Yang kedua, bidang pendidikan. Kemungkinan seseorang dapat belajar tanpa terikat oleh jarak dan waktu seperti yang dikenal dengan sistem belajar jarak jauh, serta bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran lain, baik formal maupun non-formal. Setiap siaran pendidikan melalui radio, televisi, dan media komunikasi lainnya. Dan yang ketiga, bidang politik. Memelihara dan mempertahankan integritas serta aktivitas pertahanan dan keamanan suatu bangsa. Sedangkan dampak negatif teknologi komunikasi yaitu yang pertama, terjadinya monopoli dalam pengolahan, penyediaan, dan pemanfaatan informasi. Yang kedua, tidak meratanya distribusi informasi. Yang ketiga, kurangnya isi pesan yang edukatif. Yang keempat, terjadinya populasi informasi. Yang kelima, terjadinya invasi terhadap privasi. Dan yang keenam, timbulnya perasaan yang berkaitan dengan hak cipta. Khusus dalam dunia pendidikan, dalam pelatihan bahwa penerapan dari teknologi informasi dan komunikasi ini sangat mendukung untuk mengembangkan suatu inovasi khususnya yang berhubungan dengan virtual learning, distance learning, mailing, dan telepon, komputer, mediating communication, computer basic training, e-learning, dan tutorial elektronik. Sebagai contoh, untuk kepentingan telekonferensi ini, maka faktor penguasaan terhadap teknologi komunikasi merupakan prioritas yang harus dipikirkan. Pesan yang dikemas dengan
Pesan yang diterima tidak berbeda, demikian juga aspek kecepatan waktu, keberanian informasi, serta kepercayaan secara visual dan audio bisa dijamin keasliannya. Beberapa model penerapan sistem ICT dapat dalam proses komunikasi seperti dalam bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, bahkan pertahanan dan keamanan. Semuanya tidak akan terlepas dan berkembang teknologi komunikasi itu sendiri. Sebagaimana telah divisualisasikan, suatu sistem pembelajaran telah bergeser pada apa yang disebut dengan mobile learning. Model pembelajaran ini menuntut pada upaya adopsi setiap langkah perubahan dan perkembangan teknologi komunikasi, khususnya mobile handphone, dengan memasyarakatkan smartphone hingga ke desa-desa, maka segala bentuk dan proses komunikasi dapat dilakukan, termasuk dalam penyelenggaraan pembelajaran. Tinggal bagaimana pihak-pihak terkait mampu mendesain dan mengembangkan suatu bahan pembelajaran sehingga implementasinya bisa terjadi sehingga lebih baik jika dibandingkan dengan pembelajaran biasanya dengan tatap muka. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.